Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bahas kembali tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun sekarang kita bahas tentang agama Buddhanya. Agama Buddha lahir di India. Ini peta India dan ini adalah sumber di mana peta ini didapatkan melalui Siddhartha. Nah, siapa ini Siddhartha? Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berarti dalam bahasa India yaitu sejati. Awalnya, Buddha bukanlah agama, melainkan adalah ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan yang bernama Siddhartha Gautama. Nah, dia adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Asoka di Kapilawastu. Dia adalah anak dari raja yang beragama Hindu dari suku Shaka yang bernama Sudodana. Nah, ia lahir pada tahun 563 sebelum Masehi. Ia hidup sebagai pangeran yang dilimpahi dengan begitu banyak kemewahan. Nah, pangeran ini ketika ia lahir, para petapa meramalkan bahwa ia kelak akan menjadi seorang Cakrawartin atau Maharaja dunia atau menjadi seseorang Buddha. Nah, konon akibat dengan ramalan ini, Raja Sudodana sedih mendengar ramalan tersebut karena pangeran akan menjadi Buddha dan tidak akan ada pewaris tahtanya. Nah, untuk mencegah ramalan itu terjadi, maka si sang pangeran dilarang oleh petapa untuk melihat 4 hal, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan petapa. Nah, karena adanya larangan tersebut, artinya supaya dia tidak bisa melihat keempat situasi ini, maka raja melarang pangeran untuk keluar dari istana. Nah, namun pada usianya yang ke-29 tahun, Siddhartha ini menyelinap keluar dari istana, ditemani oleh seorang kusir. Nah, dalam perjalanan ternyata dia melihat 4 hal, yaitu pengemis, orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Melihat hal tersebut yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, maka ia berpikir bahwa ia harus mencari jawaban untuk semua itu dengan memutuskan keluar dari istana dan berkelana sebagai petapa. Nah, ketika dia sudah melakukan berkelana ke sana kemari untuk mendalam itu untuk mencari jawaban atas pertanyaannya, maka ia mendapatkan sebuah pencerahan dan kesadaran sempurna. Nah, Buddha yang ia sebagai pengembangnya itu, ketika dia melakukan pengelanaan itu, dia mendapatkan melihat beberapa kehidupan. Yang pertama adalah itu adanya penderitaan dan pengalaman hidup ketidakpuasan oleh hawa nafsu atau keinginan atau keserakahan. Lalu dia juga melihat ketidaksukaan atau kebencian dan juga kebodohan atau kegelapan terhadap kekurang bijaksanaan. Nah, dengan adanya hal yang dia lihat ini, maka dia ingin adanya suatu kedamaian, yaitu tidak adanya lagi penderitaan atau pengalaman atau ketidaksukaan, sehingga manusia dapat dibebaskan dari penderitaan tersebut dengan munculnya pencerahan atau nirwana. Nah, dengan adanya pencerahan ini akan dapat menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai yang telah ia lihat tersebut. Nah, itu kira-kira yang terjadi perkembangannya Buddha ini muncul. Begitulah kira-kira kejadiannya. Nah, Buddha ini memiliki kitab suci yang bernama Tripitaka. Dalam Tripitaka ini disebut dalam bahasa Sanskerta atau dalam bahasa Pali disebut juga Tipitaka, yang berarti adalah 3 keranjang besar.
Nah, Tripitaka ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Sutta Pitaka yang berisi kumpulan khotbah Sang Buddha. Yang kedua adalah Vinaya Pitaka yang berisi tentang peraturan-peraturan bagi para biksu dan biksuni. Yang ketiga adalah Abhidharma Pitaka yang berisi tentang filsafat ilmu pengetahuan tentang tujuan dan hakikat kehidupan manusia. Nah, dalam ajaran agama Buddha ini juga ada kebahagiaan di dunia bersifat sementara. Nah, manusia ini mengalami penderitaan yang tadi dibahas, penderitaan atau samsara karena adanya hawa nafsu cinta terhadap dunia itu yaitu tresna. Nah, nanti mereka juga akan mengenal yang namanya reinkarnasi sama dengan Hindu, ajaran dari Hindu tadi. Nah, sesuai perkembangannya agama Buddha ini juga, Buddha nantinya setelah berkembang ada terpecah menjadi 2 aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Nah, Hinayana berarti kendaraan kecil dan Mahayana berarti kendaraan besar. Nah, tujuan utama dalam dalam agama Buddha Hinayana adalah mencari arahat atau orang yang telah membebaskan diri dari keinginan dan mencapai nirwana atau pencerahan untuk usahanya sendiri, dengan usahanya sendiri. Sementara dari Buddha Mahayana tujuannya adalah mencari bodhisattva atau calon Buddha dalam mencapai pencerahan manusia yang saling membantu dalam keberadaan kendaraan besar. Nah, Buddha Mahayana ini lebih mirip dengan kepercayaan Buddha aslinya gitu. Nah, untuk aliran Buddha Hinayana itu terdapat di Indonesia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos. Sedangkan untuk aliran Mahayana berkembang itu di Tiongkok, Korea, Taiwan, dan Jepang. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang perkembangan dari agama Buddha ini sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.